lahum. Allah baguskan kondisinya. Kita nih Pak, mudah menyalahkan. Ya, makanya perlunya kita banyak belajar, memperbanyak guru begitu Pak. Guru kita vertikal cuma satu. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu perawi Sahih Bukhari 90.000. Masjid Al-Ikhlas berapa gurunya? Kajian Senin sama kajian dari apa? Senin doang, masih cuma satu Pak. Imam Bukhari gurunya 90 agar dapat mendapatkan insight Pak. Ini cuma satu. Berbanyak guru Pak. Coba lihat, Imam Malik, Imam Syafi'i itu perawinya ke level tabi'in sama Pak. Ya, Imam Malik dapat dari Nafi, Imam Syafi'i dapat dari Nafi. Tapi Imam Malik Nafi'nya dapat dari Abdullah bin Umar. Imam Syafi'i dari Nafi, tapi Nafi'nya dapat dari siapa? Abdullah bin Abbas. Sehingga kalau Bapak ke Arab Saudi sholat asar di Taif. Taif itu tempat ngajinya, wafatnya, dikuburkannya Abdullah bin Abbas. Bapak sholat di Taif, habis sholat zuhur, zikirnya jahar berjamaah. Habis sholat asar, zikirnya jahar berjamaah. Karena 111 Sahih Bukhari perawinya Abdullah bin Abbas. Aku mendengar Nabi sholatnya sudah selesai karena zikirnya astagfirullah, astagfirullah, jahar. Tuh, bangga. Kita gara-gara ini berantem. Kenapa coba? Karena aqua itu botolnya kalau nggak penuh Pak, kita goyang-goyang. Ada bunyinya nggak? Tong kosong. Dan coba kalau penuh isi aqua, digoyang-goyang, ada bunyinya nggak? Ada. Ulama dulu Pak, subhanallah. Ya. Imam siapa? Imam Syafi'i untuk mendapatkan hadis witir Pak, itu mesti berangkat dari Baghdad ke Mesir. Ya. Imam Syafi'i ini untuk mendapatkan hadis witir mesti berangkat ke mana? Mesti berangkat dari Baghdad ke Mesir Pak. Berapa lama perjalanan tuh Pak? Yang ada cuma Camel nggak ada yang lain tuh Pak. Tiger Air, Deraman nyebutnya Pak. Dan temannya sebelahnya itu Tiger Air. Subhanallah. Hanya untuk mendapat satu hadis. Sekarang Pak, untuk mendapatkan banyak hadis gampang. Bapak searching di Google, keluar. Tapi Permendikbud nomor 58, nomor 53 tahun 2023, skripsi nggak wajib lagi, dikembalikan kepada kampus. Justru alat untuk mencari data luar biasa, tapi hasil karya ilmiah menjadi binasa. Coba. Kita membid'ahkan satu ustaz, hadisnya cuma cari di Google. Ih, bahaya betul. Saya khutbah di salah satu masjid. Ya, di salah satu masjid Pak, khutbah. Nah, terus saya qobliyah Jumat. Terus saya naik khutbah. Habis selesai khutbah, ketua DKM-nya Ustaz bid'ah. Luar biasa. Ustaz tadi qobliyah. Kenapa Bapak menyebut saya bid'ah? Dia ambil HP Pak, dia buka YouTube, terus dia tampilkan salah satu ustaz. Ini ustaz, kata beliau, qobliyah Jumat bid'ah. Wih, saya diadu Pak dengan YouTube saya Pak. Dan YouTube itu saya tahu. Ya, salah satu narasumber di radio lah, yang perlu saya sebut Pak. Adik kelas saya. Oh itu ya Pak ya. Oke. Terus saya kan ada aplikasi Pak, Sahih.com. Pak buka Sahih Bukhari, bab tentang sholat Jumat. Ya, saya buka. Bapak buka aja sampai Bapak. Saya buka apa supaya ini hadisnya apa kata Rasul, kata Imam Bukhari. Jadi ketika akan
menjelaskan hadis tentang khutbah Jumat, itu beliau mengatakan apa? Anna rakaataini qabla al-ghadati sunnah. 2 rakaat sebelum sholat Jumat hukumnya sunnah. Sahih Bukhari, Pak. Ya, tapi kan itu bahasa Arab, saya nggak paham. Ustaz bisa boleh jadi menerjemahkan sendiri, kan paham susah tadi. Udah nggak paham bahasa Arab, nyalahin kita gitu, Pak. Akhirnya saya cari terjemahannya, ini terjemahan. Subhanallah. Jadi maka perbedaan itu sesuatu yang lumrah selama ada dalilnya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW luar biasa dahsyat. Wailul lil ahruf, neraka Uel itu bagi yang membaca hadisku secara literal. Kapan perempuan di Arab Saudi, Bapak Ibu, boleh nyetir mobil? Kapan? 2017 setelah MBS jadi putra mahkota. Sebelumnya nggak boleh, karena nggak boleh, Pak. Berarti kan ada masalah hukum. Kenapa? Di dalam mobil itu ada Bang Asep, itu rata-rata Pak supirnya baik. Ada orang kita sama majikan perempuan. Kalau lagi perempuan berkhulwat, maka yang ketiganya siapa, Pak? Setan. Berarti ada masalah hukum. Subhanallah. Bapak boleh searching di Google di mana, Pak? Viral. Oh, boleh. Ya, mungkin ini ulama liberal Arab Saudi juga. Sah saja. Oh, lagi perempuan dalam satu mobil. Bagaimana cara mencahkan? Susui saja. Si supir tersebut. Pakai hadis lagi. Anta sudah sayyidatah, maka dia menyusu kepada majikan yang perempuan. Hadis itu jangan salah, Pak, Sahih Muslim. Tapi apakah begitu pemahamannya? Agar menjadi apa itu? Anak susu, sehingga halal dinikah. Hadis itu bagaimana cara memahaminya, Pak? Bapak tahu sahabat Nabi yang wafat, ya besoknya kemarinnya padahal baru nikah. Ya, baru nikah, kemudian asar nikah, malam belum mandi besar, Pak. Lalu perang Uhud, syahid dia. Siapa namanya? Rasulullah. Ketika akan digugurkan, Rasul sebentar, Rasul, suamiku belum mandi, punya hadas besar. Gak apa-apa, wassalahul malaikat, sudah dimandikan oleh malaikat. Nah, walaupun satu malam tuh, Pak, si istri tersebut hamil. Ya, hamil satu malam, aku bermalam-malam bermalam. Ya, kata sahabat Nabi juga. Hamil dia melahirkan bayi perempuan binti Hanzalah. Ketika bayi tersebut itu umur beberapa bulan, kita sebutlah misalkan 7 bulan, berarti masih disusui kan. Ada Ummu Thalha itu bawa keponakannya, bayi juga 10 bulan. Wahai istri Hanzalah, aku tahu keluargamu rezekinya cukup, karena Hanzalah dapat banyak harta rampasan perang, dikasihkan kepada siapa istrinya. Nah, ini ada anak, gak ada bapaknya, gak ada ibunya, syahid, Bapak Ibu. Bisakah kau untuk mengurus? Bisa, tapi sebentar dulu. Saya mau izin dulu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku seorang janda, aku punya putri perempuan usia 7 bulan. Lalu aku dititipi seorang bayi laki-laki. Apa yang mesti aku lakukan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Susui bayi tersebut. Karena kalau kau tidak susui, nanti akan ada laki-laki di tengah rumahmu 10 tahun, 15 tahun, 20 yang akan datang, Pak. Itu yang bukan mahram. Aman. Maka agar dia jadi mahram mu'abbad, yang selamanya mahram, susui dia. Ketika masih bayi, bukan 20 tahun disusui, enak betul 1 tahun. Ini bisa pindah itu ke Arab Saudi, ganti warga negaraan. Subhanallah. Maka kata Nabi, wailul lil ahruf. Penting kita pelajari itu. Coba lihat, diksi Nabi itu, Pak, jarang menyalahkan. Contoh, hadis pertama, hadis arba'in Nawawi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha fa hijratuhu ila Allahi wa rasul. Wa man hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha
Fahijratu ila ma hajara ilaih. Orang yang hijrah karena Allah itu pahalanya untuk Allah dan Rasul. Tapi barang siapa hijrah untuk dunia atau perempuan yang hendak ia nikahi, fahijratuhu ila ma. Nabi nggak mengatakan hijrah karena dunia dan karena perempuan yang hendak kita nikahi batilah, enggak. Siapa tahu orang hari ini niatnya dunia, besok niatnya dunia. Siapa tahu lusanya akhirat. Maka disebut husnul khatimah. Paham nggak? Nabi nggak mengatakan fahijratuhu batilah, enggak. Ayo berangkat kalian ke Bani Quraisyah. Awas jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Berangkat sahabatnya. Belum sampai Bani Quraisyah, asar sudah mau habis. Terbelah dua para sahabat. Ada yang sholat by time karena mengingat asar sudah mau habis. Ada yang by place, sholatnya tetap di Bani Quraisyah walaupun sudah pada Isya. Kata para sahabat yang sholat by time, Pak, sholatnya walaupun belum sampai Bani Quraisyah sholat asar, mungkin dulu Rasul jalannya nggak sekarang ada ganjil genap, mungkin itu tuh Pak, tuh perubahan jalan elok Pak. Apa kata Nabi sepulang urusan mereka di Bani Quraisyah? Yang sholat di Bani Quraisyah asal itu sunnah, sesuai dengan sunnah. Tetapi yang sholat sebelum Bani Quraisyah asar karena khawatir habis waktu asar, laku aja kalian dapat dua pahala luar biasa. Maka kalau saya menganalogikan Islam itu seperti seperti karet. Ya, seperti karet, Pak. Karet itu dia bisa melar dalam melar. Maka selama kemelaran karet bisa dimaksimalkan, lakukan agar kita bisa bersatu. Tidak mudah menyalahkan, tapi karet itu juga ada batas maksimum. Kalau melarang apa itu? Paham nggak, Pak? Jadi kalau karet itu yang jaraknya 1 jengkal, Pak, ya, padahal mohon maaf, kalau kita tarik sedikit mungkin bisa mengakomodasi masyarakat muslim lebih banyak, tarik, Pak. Karena karet masih panjang, tarik aja selama dia cukup. Kalau sudah batas maksimum, sudah. Islam itu kayak karet gitu. Bisa dipahami kan? Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Maidah ayat 16. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberi hidayah. Subulas salam. Subul itu bentuk jamak dari sabil, sabilun, sabilani, subul. Jadi jalan menuju Allah itu subul banyak, tapi golnya, n-nya salam, mufrad, tunggal, singular. Jalannya banyak, tapi tujuannya sama. Paham? Nah, harusnya menjadi momen Nabi. Kita lebih banyak membicarakan administratif ketimbang substansi cinta kepada Nabi, patuh kepada sunnah. Hanya sekedar sahih tidak sahih. Hadis Nabi aja Pak yang sahih itu ada yang tabrakan. Mana? Bulughul Maram 78, 79. Ya. Hadis 78 Hasan, hanya kepada ahli ayat memegang kemaluan batal tidak batal. Nah, hadis 79 kata Anas bin Malik, kemaluan itu seperti telinga, seperti hidung, seperti tangan, seperti kaki. Memegang organ-organ itu batal nggak betul, Pak? Tidak. Memang bin Bas dia pakai 78 karena Bukhari, Pak, masalahnya. Nggak pakai 79. Kenapa? Karena beliau pakai tarjih. Mana yang paling kuat? Nah, para ulama yang lain, Muhammad Al-Mufti, Imam Syafi'i, kalau ada dua hadis tabrakan, nggak pakai tarjih, pakai jamak tajwid, dikompilkan. Bisa jadi kedua hadis ini sama-sama bisa digunakan. Hadis 79 memegang kemaluan nggak batal wudu, Pak, seperti bapak lagi sholat, masuk semut, Pak, ke area Jalan Merdeka Utara, Pak. Kalau dibiarkan bahaya itu, Pak.
Bapak pegang aja sebutnya walaupun harus menyentuh yang vital Bapak. Nah, hadis 78 nggak ada angin, nggak ada hujan, Bapak pegang kemaluan lah, batal, apalagi kemaluan orang, Pak, bikin perang itu. Coba. Nah, ini pentingnya kita memperbanyak sehingga ketika kita berdebat kita kehilangan substansinya. Padahal mencintai Nabi hukumnya wajib. Apalagi sunnah Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku yang mencintai aku, barang siapa mencintai aku, ia bersamaku di mana? Di surga. Itu sudah jam berapa nih? Sudah jam 1 ya, cukup insyaallah. Kalau pertanyaan silakan. Waalaikumsalam. Jangan tadi apa namanya ayat suci atau yang ada di dalam Al-Quran disebutkan tadi doanya Nabi Adam ketika dia bicara ulana belum biologis, tapi di sisi lain tadi makanannya yang disebutkan oleh Jibril adalah yang pertama. Saya lagi bingung mana yang pertama maksudnya, apakah doanya yang di ayat Al-Baqarah atau ucapannya mahar itu sih. Baik, sekarang saya tanya dia. Itu Nabi Adam alaihissalam nikah dulu dengan ibunda Hawa atau makan buah khuldi dulu, saya tanya. Nikah dulu. Hah? Nikah dulu, berarti butuh mahar. Paham nggak? Nah, Rabbana sholamna anfusana di mana? Di bumi itu. Setelah diturunkan dari langit. Wala taqrabu hadhihi